Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama program GPD Film Latimas Menyapa. Sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, mari sama-sama kita merenungi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Di situ firman Tuhan katakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam pasal yang ke-42 ayat yang kedua ini ditulis sebelum Tuhan memulihkan keadaan Ayub, sebelum Tuhan menggantikan segala kepunyaan Ayub. Dan kita tahu bersama bagaimana kehidupan seorang Ayub. Dia mengalami yang namanya penderitaan, dia mengalami yang namanya hal-hal tersulit dalam kehidupannya. Bahkan bisa dikatakan itu adalah titik terendahnya. Tetapi ada hal yang luar biasa yang Ayub lakukan, atau ada hal yang luar biasa yang Ayub berikan, statement yang Ayub katakan, atau statement yang Ayub tulis, bagaimana kehidupannya, bagaimana dia percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya adalah rencana Tuhan dan tidak ada yang gagal. Dalam ayat yang kedua ini Ayub katakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Suatu hal yang luar biasa yang Ayub lakukan. Kita tahu bersama keadaan Ayub, penderitaan Ayub, bagaimana dia mengalami hal-hal tersulit dalam kehidupannya. Bahkan orang-orang terdekatnya yang sebenarnya harus mensupport dia malah menjauhi dia. Tetapi Ayub memberikan statement yang luar biasa bahwa dia percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya adalah rencana Tuhan dan yang tidak akan pernah gagal. Tentu apa yang membuat Ayub tetap bertahan pada saat itu? Tentu apa yang membuat Ayub tetap bertahan sampai pada saat itu? Dia tidak tahu kapan akan dipulihkan, dia tidak tahu kapan akan dikembalikan segala kepunyaannya. Tetapi Ayub tetap bertahan. Ayub tetap bertahan dengan keadaannya. Apa yang membuat Ayub tetap bertahan? Apa yang membuat Ayub tetap pada posisinya dia bertahan dengan tetap menyembah Tuhan? Dalam ayat yang kelima, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau. Ketika Ayub mendengarkan tentang Tuhan, ketika Ayub mendengarkan tentang Tuhan dari orang-orang, mungkin dia tidak akan bertahan. Mungkin dia akan melakukan perkataan-perkataan yang menyesal tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ayat yang ke-6 di situ katakan, "Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku." Ketika Ayub hanya mendengar tentang Tuhan dalam kehidupannya, dari orang dia mendengarkan tentang Tuhan, dia menyesal dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kita tahu bersama ayat-ayat sebelumnya bagaimana Ayub mengutarakan perkataannya, dia menyesal tentang apa yang terjadi, dia menyesal tentang Tuhan. Tetapi kalimat selanjutnya dalam ayat yang kelima ini hal yang luar biasa, sehingga Ayub tetap bertahan. "Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Ayub memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Ayub memandang Tuhan, dia memiliki pengalaman dengan Tuhan. Dia memiliki perjumpaan dengan Tuhan yang membuat Ayub tetap bertahan. Walaupun keadaan situasinya, tetap Ayub bertahan ketika apa? Dia memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Dia memiliki pengalaman dengan Tuhan ketika dia memandang Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita memandang Tuhan, kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan, kita memiliki pengalaman dengan Tuhan, masalah apapun yang datang, kita akan tetap bertahan. Dalam kitab Perjanjian Baru, seorang perempuan yang memiliki pendarahan, dia mendengar tentang Tuhan, bagaimana orang-orang sekitarnya membicarakan tentang Yesus, tentang Tuhan. Dia mendengarkan. Tetapi hal yang terjadi, hal yang luar biasa terjadi ketika dia memiliki perjumpaan dengan Tuhan, ketika dia menjamah jubah Yesus, dia memiliki kesembuhan, dia mendapatkan kesembuhan. Yang artinya ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sesuatu mujizat terjadi dan membuat dia bertahan. Perempuan Samaria
ketika dia menjumpai Tuhan, ketika dia memiliki perjumpaan dengan Tuhan, ketika dia memandang Tuhan, dia memiliki pengalaman dengan Tuhan. Yang awalnya dia takut untuk berjumpa dengan orang-orang, yang awalnya dia malu untuk berjumpa dengan orang-orang, ketika dia memiliki perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan, dia memandang Tuhan, dia menjadi saksi Tuhan. Puji nama Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan Ayub. Ketika dia memandang Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pengalaman dengan Tuhan, dia tetap bertahan sampai keadaannya dipulihkan. Puji nama Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mau tetap mendapatkan suatu hal yang luar biasa, mendapatkan mujizat, ketika kita mau mendapatkan pemulihan dari Tuhan, ketika kita mau tetap bertahan dalam kehidupan kita, tetap kita mendapatkan kekuatan untuk bertahan, kita pandang Tuhan, memilikilah pengalaman dengan Tuhan. Jangan hanya kita mendengar tentang Tuhan, tetapi kita harus memiliki pengalaman dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Tuhan, atas kebenaran firman-Mu Tuhan, mengajarkan kami bagaimana kita harus memiliki pengalaman dengan Engkau. Kita harus memandang Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Bikin percaya ketika kami memiliki pengalaman dengan Engkau, masalah apapun yang datang dalam kehidupan kami akan tetap bertahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Allah dan luar biasa Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang tetap memegang kendali atas kehidupan kami. Berkati kehidupan kami, keluarga kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.